Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Kita tahu bersama pemerintah Indonesia memilih mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina dan keputusan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM dalam perang. Namun publik Indonesia terutama di media online terus bersimpati dengan posisi Rusia. Akun Twitter pro-Rusia sangat populer di kalangan orang Indonesia, begitu juga channel YouTube, Instagram, Facebook, dan berbagai hal yang membahas tentang Rusia. Mengapa hal ini terjadi? Awalnya tampak agak sulit dipahami mengingat pemerintah Indonesia dan masyarakatnya secara historis mendukung korban agresi. Ya, kalau dalam hal ini harusnya sih dukung Ukraina ya. Namun ada beberapa alasan publik Indonesia cenderung mendukung Rusia dalam kasus ini, antara lain: pertama, sikap anti-Amerika dan anti-Barat yang kuat di masyarakat. Sejumlah diskusi dalam komentar Indonesia tentang perang Rusia di Ukraina telah berfokus pada kemunafikan Amerika dan Barat. Banyak yang membandingkan keengganan Barat untuk mendukung Palestina dengan kecepatan di mana dukungan mengalir ke Ukraina. Memang benar sih kalau soal ini, Palestina nggak didukung-dukung, Ukraina cepet banget. Alasan kedua, Presiden Rusia Vladimir Putin telah lama digambarkan sebagai pemimpin yang hyper-maskulin, kuat dan tegas. Ya nggak klemer-klemer lah ya. Memang di media Indonesia dan kalangan publik, Putin digambarkan sebagai mantan pejabat tinggi intelijen yang cerdas dan berpengalaman. Sebaliknya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah direduksi kekuatannya menjadi karikatur, mengingat masa lalunya sebagai komedian. Seharusnya nggak ada masalah sih kalau komediannya mampu, ya nggak apa-apa memimpin sebuah bangsa. Alasan ketiga, banyaknya dukungan terhadap Rusia dari warga 62 terkait agama. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, mengingat masa lalu komunis Rusia dan persepsi dominan di Indonesia bahwa komunisme adalah anti-Islam. Dan ingat, baru-baru ini pada tahun 2015 serangan militer Rusia di Suriah memicu demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Tapi soal agama ini masuk akal juga. Pekan lalu misalnya, channel YouTube populer menggambarkan Rusia sebagai orang-orang atau bangsa Rum yang dijelaskan dalam agama Islam sebagai bangsa yang akan berperang bersama kaum muslim pada masa akhir zaman. Wah, kalau bangsa Rum mimin kagak ikut-ikutan deh. Kagak ngerti juga ini bangsa Rum beneran apa abal-abal. Alasan keempat, publik Indonesia cenderung mendukung Rusia karena survei sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia memiliki pandangan yang ambivalen terhadap pandangan negatif terhadap Rusia. Namun sejak 2013, Rusia telah menggunakan situs Russia Beyond the Headlines (RBTH) Indonesia untuk meningkatkan persepsi publik tentang negara tersebut dan menggambarkannya sebagai non-komunis dan pro-Islam. Jadi cukup berhasil nih propagandanya. Itu tadi rangkaian berita yang ditulis Great War. Dan kini kita beralih ke Pinter Politik. Masih soal Putin, idola warganet Indonesia. Perbincangan warganet Indonesia memang didominasi keberpihakan pada Putin dan kekaguman terhadap Rusia. Menurut analisis Digital Evelo, sikap itu didasari oleh ketidaksukaan terhadap Amerika Serikat dan NATO. Jadi fix ya, kita dukung Rusia ya karena nggak suka sama Amerika. Ibaratnya pilih Capres 04 karena nggak suka sama 03. Halo Pak Putin, apa kabar? Kini telah terjadi peningkatan perhatian penggunaan media sosial di Indonesia atas konflik Rusia dan Ukraina.
dan tinjauan di Instagram, TikTok, Twitter, hingga YouTube pada periode 23 Februari hingga 14 Maret menunjukkan hal itu. Dari 4 platform media sosial yang diteliti, mayoritas warganet berpihak pada Putin. Kalau nyalon di Indonesia menang kagak ya Pak Putin? Sorry, kita kembali ke topik. Pendiri Evelo, Dudi Rudianto, mengatakan kecenderungan media sosial untuk memperbincangkan Putin cenderung dominan dibandingkan Zelensky sebesar 74%. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur dari Unair, Radityo Dharma Putra, mengatakan Putin adalah mantan intelijen, sementara Presiden Ukraina komedian. Seakan-akan mantan intelijen bisa jadi pemerintah, komedian jadi presiden dianggap negaranya enggak bener. Itu tadi beberapa analisa mengapa warga plus 62 banyak yang mendukung Rusia. Tapi ingat, konstitusi kita mendorong penghapusan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Ingat, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan. Tapi soal dukung-mendukung, kembali lagi deh ke masing-masing. Kalau Mimin sih, di kasus Palestina ya dukung Palestina yang tertindas. Di kasus Irak ya dukung warga Irak yang tertindas. Di kasus Suriah ya dukung warga Suriah yang tertindas. Di kasus Ukraina ya dukung warga Ukraina yang tertindas juga. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Mari doakan perdamaian segera terjadi. Wassalam.